bersedia. Jadi yang sudah duduk yang sopan, padahal dari sikel itu pembelajaran ya siklus dengan tahapan-tahapannya. Sedangkan scramble itu ada yang tahu? Pembelajaran scramble itu dengan model pembelajaran scramble itu pembelajaran berebut ya. Sedangkan ada soal-soal nanti kalian jawab secara rebutan. Bisa mengerti ini? Bisa. Kita akan belajar dari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan di pembelajaran ke-1. Kita akan belajar dari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Perbedaan kita yang pertama itu dengan memperhatikan penayangan video sejarah singkat proklamasi, siswa dapat menjelaskan sejarah singkat proklamasi dengan benar. Terus tujuan yang kedua, dengan memperhatikan penayangan video dan teks proklamasi, siswa dapat menyebutkan makna proklamasi dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menceritakan kembali sejarah singkat proklamasi dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan makna proklamasi dengan benar. Di gambar tumbuhan, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dan kaitannya dengan habitatnya dengan tepat. Berikut, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan dengan benar. Satu, dua, tiga. Terus semangat, ulang lagi. 1, 2, 3. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tahun pada tanggal 17 Agustus adalah memperingati hari titik-titik. Oh, dari kelompok 2 duluan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kegiatan ini dari kelompok 2 ada bertanya, bagaimana cara penyebaran berita proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia? Dulu kan belum ada handphone kayak sekarang ya. Terus bagaimana dengan cara supaya masyarakat Indonesia lain tahu bahwa Indonesia telah merdeka? Itu lewat apa? Mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Oh, itu lewat radio dan suara kabel. Itu bahwa penyebaran berita proklamasi itu disiarkan lewat radio dan surat kabar. Bagaimana teleponnya? Jawaban itu plus. Masih ada lagi yang mau bertanya? Dari kelompok 3 mungkin? Angkat tangan. Dari kelompok 3? Ada Derisma. Coba untuk pertanyaan. Kelompok 1 tolong dengar baik-baik dan catat pertanyaan ya. Apa
arti proklamasi bagi bangsa Indonesia? Kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Oh, ada dari kelompok 2 yang mau menjawab. Silakan Sela. Proklamasi merupakan puncak perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajah dan merupakan sebuah kelahiran atas bangsa yang besar, merdeka dan berdaulat. Bagaimana Derisma? Masih ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kata tanya siapa? Yang berikut kata tanya mengapa? Untuk kata tanya mengapa, pertanyaannya bisa: mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Itu bisa jawabannya karena, atau mengapa ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu untuk kata tanya mengapa. Kalian tadi di dalam kelompok itu langsung memang jawaban, tidak ada dia punya pertanyaan. Terus di situ, karena menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Mengapa tadi bangsa Indonesia setelah ini Amerika Serikat itu sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang sana, Indonesia juga mengambil kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa? Karena itu menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Terus untuk kata tanya di mana? Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Di mana tadi? Di mana dilaksanakan itu proklamasi? Di Jalan Pegasan Timur nomor 56. Terus kapan? Kapan proklamasi itu dilaksanakan? 17 Agustus. Itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus bagaimana itu proses berjalannya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu kata tanya bagaimana? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada pukul 10.00 dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan dilanjutkan dengan pelembaran kaca merah putih yang dijahit oleh Ini kantong semar. Isi di sini di nomor 1 kantong semar. Mana tadi itu lembaran itu yang kamu temukan? Nah, nanti di sini kamu lihat sudah deskripsinya di sini. Dia kantong semar, penjelasan tentang kantong semar itu nomor berapa. Kamu tulis di sini kantong semar. Terus dia punya ini ciri-ciri tumbuhan. Perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan baik-baik. Baik-baik kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya. Perhatikan kelompok 2 lakukan hasil diskusi mereka punya kelompok, oke? Lanjut sih. nomor 1 Enceng Gondok. Tanaman ini adalah salah satu tanaman yang hidup di area tawar. Enceng Gondok berdaun tunggal, bentuknya oval, bertekstur licin dan berwarna hijau cerah. Ciri khususnya tanaman ini tidak memiliki tangkai daun yang berongga dan berfungsi agar dia tetap terang. Itu 1 Insinyur Soekarno, kedua MR Ahmad Subarjo, ketiga BM Dia, keempat Said Timili, kelima Soekarni, enam DRS Muhammad Hatta. Yang ada saat itu menurut teks tadi siapa-siapa?
yang teks yang ada di buku. A nomor 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 6, D 1 dan 6. Berarti kalau A 1 dan 2 Insinyur Soekarno dan MR Ahmad Subarjo. Betul tidak? Berdasarkan ini tadi teks yang kamu baca. Bisa kan dia langsung silang di situ ya? Langsung silang di soal saja. Bukan kerja kelompok lagi. Di sini ada yang kelas video. Kelas. Silang ya, silang di ini. Misalnya kalau A yang kamu pilih silang di A. Tentang teks proklamasi. Apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Terus mengapa proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan? Terus yang ketiga, ada tadi siapa kita punya bapak proklamator, siapa yang mengikuti naskah proklamasi, siapa yang jahit itu bendera merah putih. Tadi kita sudah belajar itu semua. Terus kita belajar juga tentang ciri-ciri tumbuhan, bagaimana itu tumbuhan yang hidup di air, terus tumbuhan hidup di air di tempat yang berkadar garam tinggi, kenapa dia bisa hidup di situ. Tadi kita sudah bahas bersama. Jadi ketika kalian pulang di rumah, amati lagi lingkungan sekitar, karena di kita punya tempat tinggal juga masih banyak tumbuhan. Amat, misalnya di rumah yang ada pohon angsana. Biasa kalau musim kemarau angsana dulu kan daun toh, jadi kemarau. Bisa amati lagi yang punya bunga. Nah, itu pun dia yang punya bunga mawar, mungkin di rumah mama ada tanam bunga, itu bunga bisa amati. Bagaimana dia punya ciri-ciri, dia punya bentuk, bisa amati lagi. Itu di lingkungan sekitar. Tadi kita belajar banyak bagaimana itu lidah buaya dia bisa bertahan hidup di tempat yang kering. Itu tadi kita sudah belajar bersama. Jadi semua yang kita pelajari hari ini, pulang di rumah karena buku teks di kalian ada baca-baca lagi sampai di rumah. Nanti kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 2. Bisa lihat ini? Bisa, Bu. Dan ini Marcel bisa lihat ini? Jadi untuk memimpin ada yang doa. Oh, Joanna tidak mas. Ada dari kelompok 1. Tadi pagi sudah aku. Ada yang lain lagi? Nah, Joanna Ibu. Sela bisa Sela? Oh, Sela.